Selamat pagi Opa Oma PKLU GPIB di seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke. Kita saat ini ada dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Nurmida Malau, anggota PKLU GPIB Marturia Bandar Lampung. Walau badai topan dan gelombang menderu, hidupku bergoncang galau hatimu. Walau tak berdaya terus bertahan, hai teman. Awal susah payah, akhirnya senang. Meski ombak dan gelombang terus menghantam hidupmu, dayung saja, jangan bimbang, pastikan senang hidupmu. Sebelum kita membaca Alkitab kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang kekal kudus, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu Bapa dalam segala penyertaan-Mu ke dalam kehidupan kami, Opa Oma GPIB pada saat ini Tuhan, di mana Kau masih memberikan kesempatan bagi kami agar kami dapat membaca bersama Alkitab Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, pimpinlah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti akan firman yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini Senin 12 Desember 2022 terambil dari Yeremia 31 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Begitulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukan dalam kehidupan kita. Bacaan SBU kita pagi ini diberi tema masa depan penuh harapan. Ketika duka melanda, malapetaka menghampiri dan masalah tak kunjung berakhir. Tak jarang harapan seorang menjadi pupus karenanya. Manakala harapan pupus, seseorang tidak mau berpikir lagi, tidak mau melakukan apa-apa, tidak bersemangat, bahkan tidak bergairah. Inilah yang sering disebut orang putus asa. Ternyata putus asa ini pun sempat menghampiri bangsa Israel. Karena itu Tuhan menyampaikan agar bangsa ini jangan sampai hilang harapan. Melalui Yeremia, bangsa ini diingatkan
bahwa di masa lalu boleh ada kesedihan, ratapan, tangis dan luka. Namun hal itu jangan sampai membuat bangsa ini putus asa, tak bergairah. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Seruan ini mengajak bangsa Israel untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan penderitaan, supaya mereka tidak hanya meratap akan nasib dan akhirnya hilang harapan, sehingga tidak ada yang diperbuat. Seruan ini menginginkan agar bangsa ini bertindak melakukan perubahan dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat kembali dari tanah musuh mereka. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah, tidak pasrah, dan tidak tinggal diam. Di minggu Advent ketiga ini, firman Tuhan menyapa kita melalui Yeremia, supaya dalam menantikan kehadirannya, kita tidak pernah menyerah, walaupun banyak hal merintangi. Ia menginginkan kita untuk dapat berjuang dan terus berusaha dengan penuh sukacita dan harap, bahwa selalu ada hari depan yang bahagia di dalam Tuhan. Selalu ada harapan bagi yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita dalam harap kepadanya. Peganglah ini selalu bagi kita yang beriman kepada Kristus. Tuhan adalah sumber segala hidup, sumber pengharapan. Demikianlah bacaan SBU kita. Di gelap gulita tidak nampak sinar terang, juga duka cita makin menekan. Jangan putus asa, dayung makinlah kencang, nanti kau merasa suka dan senang. Meski ombak dan gelombang terus menghantam hidupku, dayung saja, jangan bimbang, pastikan senang hidupmu. Untuk mengakhiri renungan kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kekal kudus, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu Bapa dalam segala penyertaan-Mu kepada kami, khususnya Opa Oma GPIB pada saat ini Tuhan, di mana kami telah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu dan kami boleh merenungkannya. Biarlah kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja Tuhan, di dalam masa tua kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati pelayanan dalam gereja hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati, khususnya GPIB secara sinodal, kiranya Tuhan juga memberkati Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya penyertaan Tuhan senantiasa hadir bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berikan damai sejahtera bagi negara kami Bapa, keamanan yang ada, di mana dalam penyambutan Natal ini kiranya Tuhan juga lindungi negara kami agar terhindar dari kerusuhan Bapa. Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa khususnya bagi kaum PKLU yang ada dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati keberadaan Opa dan Oma, agar Opa dan Oma selalu sehat dan bersemangat Bapa. Dewan PKLU dan semua pengurus PKLU yang ada dan juga anggota-anggota ada, kiranya
di tiap-tiap daerah. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi, agar semua program dan rencana-rencana boleh berjalan dengan baik ya Bapak, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih khususnya untuk Dewan PKLU. Terima kasih untuk program yang telah diberikan kepada kami Opa Oma, agar lebih bersemangat lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Salam sehat dan salam sukacita, damai sejahtera. Amin.